Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antara penyakit hati yang sering tidak terasa namun sangat berbahaya adalah sifat sombong. Ia halus, tersembunyi, dan kadang justru tumbuh ketika seseorang merasa dirinya baik. Sombong bisa menyelinap dalam hati seseorang yang berilmu, orang yang kaya, bahkan orang yang rajin beribadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung." Quran Surat Al-Isra ayat 37. Ayat ini mengingatkan kita bahwa manusia itu lemah. Sekuat apapun kita tidak akan mampu menembus bumi. Setinggi apapun jabatan dan kekayaan kita tidak akan setinggi gunung. Maka untuk apa kita mencobakan diri? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Barang siapa yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi, maka ia tidak akan masuk surga." Betapa berat ancaman ini, padahal biji sawi itu sangat kecil sekali. Ini menunjukkan bahwa sekecil apapun kesombongan tetap berbahaya di sisi Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kadang kita tidak sadar bahwa kesombongan itu hadir dalam bentuk yang halus. Misalnya, merasa tidak perlu mendengarkan nasihat orang lain, enggan meminta maaf karena merasa gengsi, meremehkan orang yang ekonominya di bawah kita, dan merasa ibadah kita lebih baik daripada orang lain. Padahal Allah berfirman, "Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa." Quran Surat An-Najm. Ayat ini sangat dalam maknanya. Kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup kita. Bisa jadi orang yang hari ini terlihat biasa saja justru meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan bisa jadi orang yang merasa dirinya soleh tergelincir di akhir hayatnya karena kesombongan. Bagaimana cara kita membersihkan hati dari kesombongan? Yang pertama, seringlah mengingat kematian. Ketika seseorang dimasukkan ke dalam kubur, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi gelar, tidak ada lagi pujian manusia. Yang kedua, biasakan memuji orang lain dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini akan melembutkan hati kita. Yang ketiga, belajar menerima kritik dan nasihat. Jangan alergi terhadap teguran. Yang keempat, perbanyak sujud dan doa kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa hati itu mudah berbolak-balik. Maka kita perlu terus memohon agar Allah meneguhkan hati kita dan kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa kesombongan hanya pantas bagi Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa kesombongan adalah pakaianku dan keagungan adalah selendangku. Barang siapa yang menyaingiku dalam keduanya, maka aku akan mengazabnya. Artinya, manusia tidak pantas menyombongkan diri karena kebesaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadikan kehidupan ini sebagai ladang untuk memperbaiki diri. Jangan sampai kita sibuk memperindah penampilan luar, namun hati kita dipenuhi kesombongan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang rendah hati, mudah memaafkan, mudah menerima kebenaran, dan tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat takabur, hiasi hati kami dengan tawadhu. Ampuni dosa-dosa kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.